satu orang tidak bisa lebih dari satu asnaf. Satu orang tidak boleh dapat satu asnaf. Misalnya amil zakat sudah dapat bagian amil zakat, karena dia termasuk sabiqul khair juga, ya kan, termasuk jihadu fisabilillah juga, ngurus segala macam, ngurus musola misalnya dia dapat, kok dia ngambil dua, tidak boleh. Haram hukumnya, harus satu asnaf aja. Nah, begitu. Ini mufakat ulama ini. Terus kemudian ada lagi misalnya gini, yang paling sederhana. Yang jadi amil zakat orangnya memang miskin, memang layak dapat dia, maka dia juga tidak boleh mengambil itu. Tidak boleh mengambil dua asnaf. Kalau mengambil yang bagian masakin, masakin aja. Yang bagian amil zakat, gak bisa. Dia masakin dapat, dia amil zakat dapat, sabiqul khair dia dapat. Nah, maka ini hukumnya haram. Dibagi dulu 8 asnaf. Jadi kalau misalnya yang amil zakatnya itu 5 orang, berarti kalau 8 juta dibagi 8 asnaf kan 1 juta. Maka yang 1 juta itu dibagilah 5 orang amil itu. 5 orang berarti 200.000 satu orang, misalnya gitu kan untuk amilnya. Kalau 10 orang amilnya berarti 1 juta dibagi 10 orang. Kan gitu, berarti 100.000 seorang. Jangan langsung dibagi, belum dibagi macam itu untuk amil 500 atau 1 juta, berarti menzolimi hak orang lain. Yang keenam, orang yang menangguh hutangmu, tapi bukan hutang mobil, bukan pula hutang kredit Honda, amboy kalau macam itu saya pun mendak tuh kan gitu. Nah, nanti kita jalankan sedikit-sedikit ya kan. Hutang di mana? Hutang bang kewer-kewer. Tahu bang kewer-kewer bu? Astagfirullahaladzim. Itu mekar itu yang kumpul-kumpul itu. Ibu-ibu kadang kan, ibu-ibu PKK apa? Ibu-ibu kreatif lah, ngumpul-ngumpul. Saya pikir ada pengajian, rupanya minjam duit. Bang kewer-kewer saya bilang itu bu ya. Bang kewer-kewer tidak melalui bank tapi meminjamkan sistemnya kayak bank. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan ibu, juga remaja putra dan putri dan anak-anak yang putra dan putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di sini yang niatnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, niat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semua insya Allah akan dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung aja ya Bu, kita nyambung yang kemarin. Masalah zakat ya Pak. Nah, kita bahas sedikit untuk wawasan. Untuk wawasan aja kan, bapak-bapak mungkin udah pada tahu, cuman ini untuk tambahan wawasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat itu baik zakat fitrah yang kalau saya bilang kemarin kan ada 6 kategori zakat, ya kan? Yang kemarin. Nah, kalau sekarang ini zakat itu yang berhak menerimanya ada 8 asnaf. Ada 8 golongan. Zakat itu hanya diberikan yang berhak menerimanya itu 8 golongan. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu dijelaskan golongannya. Yang saya artikan saja, yang pertama, zakat itu yang pertama untuk fakir. Yang pertama untuk fakir. Jadi fakir dengan miskin beda. Fakir dengan miskin beda Pak. Nanti saya jelaskan sedikit.
Terus kemudian yang kedua masakin. Nah, kalau di situ bahasanya fukoro, ya kan? Kalau fakir tadi bahasanya fukoro. Kalau miskin, mesokin bahasa Melayunya, Bu. Mesokin itu bahasa Melayunya kan. Kalau kita miskin, kalau di situ di kalimatnya masakin, kan gitu. Kemudian amil zakat, amilin, ya kan? Amil zakat yang ketiga. Yang keempat, di situ orang yang sudah ditundukkan hatinya. Ditundukkan hatinya itu ditundukkan dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau mu'alaf. Nah, kalau kita kenal kan, yang ditundukkan hatinya itu mu'alaf. Baru kemudian yang kelima adalah orang yang tertawan. Kalau zaman dulu budak, hamba sahaya yang memang dia itu dijual belikan, diperbudak. Nah, itu dibudak hamba sahaya yang mereka itu dipijak kepalanya pun tidak bisa melawan. Nah, begitu. Kan itu dulu itu, makanya itu untuk budak itu maksudnya menebus, memerdekakan budak hamba sahaya, kan itu. Baru yang keenam, orang yang menangguh hutangmu. Tapi bukan utang mobil, bukan pula utang ke Eden Honda, amboy kalau macam itu saya pun mendak tuh kan gitu. Nah, nanti kita jalankan sedikit-sedikit ya kan. Utang di mana? Utang bang kewer-kewer. Tahu bang kewer-kewer, Bu? Astagfirullahaladzim. Itu mekar itu yang kumpul-kumpul itu. Ibu-ibu kadang kan, ibu-ibu PKK apa? Ibu-ibu kreatif lah, ngumpul-ngumpul. Saya pikir ada pengajian, rupanya minjam duit. Bang kewer-kewer saya bilang itu, Bu ya. Bang kewer-kewer tidak melalui bank tapi meminjamkan sistemnya kayak bank. Astagfirullahaladzim. Dan kemudian yang udah berapa tadi? Keenam tadi ya. Yang ketujuh adalah jihadu fi sabilillah. Jihadu fi sabilillah yang ketujuh. Dan yang kedelapan Pak, Ibnu Sabil. Kadang ada bilang juga sabiqul khair. Seperti itu kan. Kalau Ibnu Sabil ini yang dalam perjalanan. Kalau jihadu fi sabilillah nanti masuk kategori sabiqul khair. Jadi ini tadi 8 asnaf. Memang di situ dalam surat At-Taubah ayat 60 itu Bu ayatnya. Dan kemudian kalau perintah zakat ini Bapak Ibu, kalau di dalam Al-Qur'an itu bunyi perintahnya itu bukan suruh nyetor zakat, tapi memang diambil. Kalimatnya itu dan ambillah zakat, begitu. Ambillah zakat kepada orang yang memang berhak untuk zakat, suruh ngambil di zaman Rasulullah itu. Dan sampai sekarang firmannya pun seperti itu tentang zakat itu, suruh ngambil. Bukan kita nunggu setor. Maksudnya itu zakat mal. Kalau zakat petongan ini ya lah pula, tak mungkin lah pula ambil zakat Pak RT datang rumah ke rumah kan. Kalau zakat mal seperti itu. Nah, kalau zakat fitrah kan setahun sekali. Nah, memang suruh ngambil. Maknanya itu sampai begini. Kalau boleh diamalkan di sekarang ini adalah kalau ada orang yang tak petogah, itu ambil zakatnya suruh datangi orang yang tidak petogah tuh. Kan terdaftar di sini nih. Ya kan Pak? Di sini kan terdaftar tuh namanya, misalnya sebulan kotak zakat, datangi, ditanya zakat di mana gitu. Kalau dia tak zakat, dia suruh diambil zakat tuh Pak. Suruh diambil zakat ibu, itu kalimatnya. Jadi cuman kata kita ya walau lama ada kata itu sawadila kan begitu. Nah, jadi uraiannya Bapak Ibu, yang pertama adalah fuqara ataupun fakir. Siapakah kategori fakir ini? Maka ulama dari Temboro menjabarkannya dengan sederhana. Contoh, misalnya orang itu berkebutuhan untuk makan dia dan keluarganya, ya cakapnya itu makan dia, ya kan? Terus kemudian makan dia, wokuk dia, gitulah kalau jantan lah. Makan dia, wokuk dia, makan bini, makan anak, itu di luar pakaian. Maksudnya untuk makan saja Bapak Ibu dia berkebutuhan 20.000
tapi dia cuma dapat perharinya itu, misalnya satu hari dia dapat untuk makan anak istrinya itu sama dia 20.000 habisnya, tapi rupanya dia itu dapatnya cuma 15.000 satu hari, 18.000 satu hari. Nah ini yang dinamanya fuqara, fakir yang memang kekurangan. Kalau yang miskin bagaimana? Kalau yang miskin itu ibu, bapak, yang kategori masakin di sini adalah dia tak punya apa-apa. Kalaupun ada Honda, mungkin Honda butut warisan atau gimana gitu kan, atau dia punya sepeda ontel aja, kan gitu, punya sepeda ontel atau sepeda basikal ya bahasa Melayu itu kan, sepeda dayung aja, dia punya sepeda ontel, ya kan, tak punya apa-apa, rumah numpang. Nah dia berkebutuhan 20.000, dapatlah satu hari itu gajinya memang 20.000. Nah itulah masakin bu. Tidak lebih dari itu. Nah kalau di sini kan nggak ada ya pak. Di sini semua punya rumah ya pak. Punya rumah ya pak. Punya rumah ya bu. Punya rumah berarti tidak kategori fakir, tidak juga kategori masakin. Berarti tidak berhak menerima zakat. Kalau puasa mesokin yang saya bilang semalam berdosa. Ya kan? Dia tak mesokin, tahu-tahu dimenjakan. Nah, nanti kalau misalnya tapi Pak RT dapat juga, itu jalur yang lain. Ini jalur yang miskin dulu. Gitu kan misalnya. Ataupun misalnya di sini yang rajin ajan kok dapat juga, itu jalurnya lain. Bukan jalur masakin kan gitu, bukan jalur pula fuqara kan begitu. Baru yang kemudian amil zakat. Amil zakat ini yang memang dia mengelola zakat ini. Kalau dari hukum dasarnya Pak, amil zakat itu yang ditunjuk sama pemerintah sebetulnya. Yang ditunjuk sama pemerintah. Cuman karena di sini berarti kita panitia zakat kan begitu. Ya cuman apa salahnya dapat bagian kan begitu kan? Cuman jangan menzolimi bagian orang lain. Jadi sederhananya itu kalau untuk membagiannya begini. 8 asnaf misalnya terkumpullah zakat di Musola Al-Ittihad ini sebanyak 8 juta. Asnafnya kan 8 bu. Asnafnya kan 8 pak. Langsung dibagi dulu 8 asnaf. Dibagi dulu 8 asnaf. Jadi kalau misalnya yang ambil zakatnya itu 5 orang, berarti kalau 8 juta dibagi 8 asnaf kan 1 juta. Maka yang 1 juta itu dibagilah 5 orang amil itu. 5 orang berarti 200.000 satu orang, misalnya gitu kan untuk amilnya. Kalau 10 orang amilnya berarti 1 juta dibagi 10 orang. Kan gitu. Berarti 1.000 seorang. Jangan langsung dibagi, belum dibagi macam itu untuk amil 500 atau 1 juta, berarti menzolimi hak orang lain. Takutnya yang lebih parah lagi sempat dia menzolimi hak fakir miskin, terutama yang miskin. Kalau tempat kita insyaallah nggak adalah fakir nih kan itu miskin. Jadi seperti itu. Makanya kan sampai Imam Ghazali untuk amil ini memang sedikit agak panjang uraiannya. Untuk amil zakat ini Imam Ghazali rahmatullah alaihi itu seorang ulama besar yang memang menjadi rujukan orang yang bermadzhab Imam Syafi'i ya kan. Nah itu dikatakan bahasanya orang yang menjadi amil zakat ini hendaklah orang yang mampu, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Orang yang mampu itu apa? Mampu dari segi harta, mampu dari segi ilmu dulu. Mampu dibagi kategori 2 kategori. Mampu dari segi ilmu dan mampu dari segi harta. Maksud dari mampu segi harta Pak Ibu, biar supaya tidak salah sasaran, dan kemudian mampu dari segi harta biar tidak terlalu mengharapkan bagiannya sebagai amil. Kenapa? Jatah amil ini kalau benar jatah pembagiannya tidak menzolimi hak yang lain gitu kan. Memang berdasarkan seperti saya tadi bilang, misalnya 1 juta dibagi 10 cuma 100.000, berarti kan tidak menzolimi itu. Nah gitu. Maka itu diambil, itu hak dia, tidak diambil dia berpahala. Begitu, diambil itu hak dia, tidak diambil dia berpahala. Tapi kalau menzolimi hak para yang asnaf yang lain, ya kan,
diambil misalnya bagiannya kok cuma 100.000, udahlah kita letak nih, capek ya kan, bagiannya 500.000 satu orang, berarti itu judulnya mengambil hak orang lain dan itu haram hukumnya, kan begitu. Nah itu untuk ambil zakat ini kan itu. Dan kemudian pembagiannya kategorinya seperti itu. Jadi 8 asnaf, 8 juta bagi 8, 1 juta seorang. Baru kemudian di sini ada berapa orang, berapa golok asnaf. Misalnya cuman yang ada miskin, ya kan, masakin, terus kemudian sama mu'alaf, ya kan gitu. Miskin sama mu'alaf, ya kan. Udah itu apa lagi? Bayar hutang nggak ada, ya kan. Terus kemudian untuk membebaskan hamba sahaya nggak ada, ibnu sabil nggak ada. Ada di beberapa tempat, di beberapa masjid tuh yang untuk bagian ibnu sabil itu disimpan, Pak. Yang nggak bisa, ibnu sabil itu memang harus dibagikan. Kalau untuk zakat fitrah itu saat itu dibagikan, nggak bisa ditunda. Besok kalau ada, siapa tahu ada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan nggak bisa duit, baru itu nanti dikasihkan. Oh, yang nggak bisa kalau untuk zakat fitrah, kan itu harus dihabiskan. Yang bisa itu tuh mungkin zakat mal yang memang dikumpulkan setiap bulan atau setiap tahun, kan begitu. Kalau untuk zakat fitrah itu dihabiskan untuk saat itu. Jadi setelah ternyata cuman adanya mu'alaf 1 sama masakin 1, ya kan? Amil tadi kan sudah, berarti yang 7 juta itu ditumpuk. Jadilah 7 juta dibagi 2, masakin sama mu'alaf, berarti 3 juta seorang. Ternyata yang masakin di sini yang memang layak dapat kategorinya cuma 1 orang. Mu'alafnya cuma 1 orang, ya bagikan ke dia semua 3.500.000 itu. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya nanti di sini ditambah misalnya jihad fisabilillah, ya kan? Ada jihad fisabilillah, nanti kategorinya sabiqul khair, berarti 7 juta dibagi 3. Begitu caranya. Baru berapa orang? Oh, mu'alafnya ada 5 orang. Ya berarti misalnya 2 juta dibagi 5 orang. Ini yang contoh sedikit. Nah kalau sampai puluhan juta, jadi sebaiknya memberi kepada masakin ini, Pak, begini Bu, ambil zakatnya ataupun pembagiannya Bapak Ibu. Misalnya ada orang yang miskin, anaknya 5, minimalnya dikasih 1 juta. Kok begitu? Ya minimalnya zakat fitrah itu dibagi itu saya itu menuntaskan 1 keperluan. Dengan 200, berarti kalau 1 juta kali 5 orang anak itu berarti 200.000 satu anak. Kan bisa untuk membeli pakaian dia, Pak. Bisa untuk pakaian dia, baju baru, baju raya kalau orang Melayu bilang. Bisa untuk membeli baju raya dia 1 setel walaupun yang tidak mahal. Nah, itu maksudnya menyenangkan. Itu bukan pula anak 5 yang memang miskin dibagi berapa? Cuma 300.000. Amil zakatnya yang mampu, yang misalnya tak ada jatah amil zakat itu, dia pun bisa tak masalah dapat 500. Berarti kan menzolimi hak fakir miskin, begitu maksudnya. Orang miskin lah jelasnya itu. Jadi kemudian itu untuk pembagiannya. Dan yang ke mu'alaf begitu juga. Mu'alaf itu memang dikatakan bahasanya ada yang mengkategorikan 2 tahun mu'alaf dapatnya, ya kan? Itu hukum dasarnya. Cuman ada satu kajian lagi mengatakan selagi mu'alaf itu belum berdikari, belum mandiri, maksudnya belum bisa dia untuk udah belajar sholat 5 waktu segala macam itulah, belum dia untuk rajin beribadah, belum bisa untuk mempelajari rukun syariat Islam ini, itu sampai dia bisa. Cuman boleh juga dibatasi. Makanya untuk sederhananya itu udah 2 tahun udah selesai kalau mu'alaf, kan begitu. Dan kemudian orang yang menanggung membebaskan budak hamba saya, nggak ada kan? Memang betul-betul budak hamba saya di zaman itu. Kalau di zaman sekarang ini ada caranya. Dikatakan bahasanya ada orang yang misalnya kena penjara karena suatu kasus yang benar. Misalnya dia ditipu, kalau nggak mau bayar maka dia dipenjara. Nah ini boleh dibantu. Boleh dibantu dari uang zakat tadi. Sederhana aja, misalnya dia ditipu. Kalau zaman sekarang apa? Pinjol, Pak ya. Pinjaman online, ya kan? Dia tahu-tahu terkena pinjaman online, padahal bukan dia, kan banyak penipuan gitu sekarang.
tahu-tahu ditagih, dia nggak bisa bayar. Kalau nggak mau bayar dia dipenjara, atau memang udah dipenjara sebelum dibayar maka nggak bisa ditebus itu. Nah itu bisa ditebus melalui uang zakat. Nah itu yang dimaksud membebaskan budak hamba saya. Kemudian kalau yang kemudian membayar hutang, ya kan? Membayar hutang itu adalah orang yang hutangnya itu untuk perkara agama, bukan pula hutang kredit mobil, bukan. Terus hutang pula bang kewer-kewer, wow tak bisa kalau itu saya pun mau kan gitu, bang kewer-kewer misalnya gitu kan, ataupun itulah yang kredit-kredit itu kan, yang koperasi-koperasi itu nggak bisa. Nah, seperti itu. Dia memang betul-betul berhutangnya untuk perkara agama, ya gitu. Ataupun dia kalau berhutang itu ujung-ujungnya kalau nggak dibayar maka dia akan dipenjarakan. Nah itu boleh dibantu kalau memang juga hutangnya untuk hutang yang memang bukan kesalahan dia gitu. Contoh sederhananya itu dia misalnya istrinya sakit atau suaminya sakit, ya kan? Dijual semua harta bendanya sampai dia berhutang. Misalnya digadaikan rumah ini sebesar 50 juta. Tahu-tahu setelah 50 juta itu dijual rumahnya itu tidak bisa menutupi utang tadi. Nah gitu misalnya, karena memang ternyata tidak cukup misalnya, itu boleh dibantu dari itu yang menanggung utang itu kan begitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah jihadu fisabilillah. Nah ini kebanyakan kita di Indonesia terutama itu jihadu fisabilillah itu termasuklah kategori yang mengurus ya Bu, yang mengurus siapa? Seperti mungkin anak-anak ngaji dan lain sebagainya. Walaupun ini sebetulnya dalilnya yang nggak begitu. Istilahnya pendapat ini lemah lah gitu. Cuman ya karena ini sabiqul khair dipersilakan. Baru kemudian yang terakhir 8 adalah Ibnu Sabil tadi, orang yang dalam perjalanan yang kemudian dia memang perjalanan baik. Misalnya, nah ini saya baru-baru ini Pak, tadi saya sedikit lambat di sini, saya ketemu sama orang dari Surabaya. Dia ngakunya dia itu di penjara di Surabaya, kemudian dipindahkan ke Bengkalis, menjalani hukuman 21 tahun, kemudian dapat remisi, akhirnya menjalani 15 tahun dia bebas, dan sekarang ada di Nurul Iman Pematang Reba itu, dan dia ngobrol, dan dia memang betul-betul mau pulang ke Jawa, sampai Jakarta saja jadilah, karena kalau udah sampai Jakarta dia bisa numpang gerbong kereta api, karena rata-rata masinisnya di sana itu yang nyampe ke Surabaya itu kerabatnya. Nah, kasusnya apa Pak Bu? Kasusnya dia membela istrinya. Kasusnya membela istrinya Bu, sehingga dia masuk penjara 21 tahun. Gak perlu saya ceritakan ya apa kasusnya, cuman jelas tuh kasusnya dia membela istrinya, membela harga diri istrinya, sehingga dia dipenjara 21 tahun. Nah itu boleh dibantu Ibnu Sabil yang seperti itu, atau memang Ibnu Sabil yang dalam perjalanan memang untuk perkara agama. Kan banyak kadang kan orang jalan kaki pakai sopia, pakai kopo, mau kemana? Mau ke Basilam, misalnya di tempat Torekotan. Mau kemana? Mau ke Pulau Sapat, nah, misalnya begitu kan. Nah itu, jadi itulah siapa. Dan terakhir Bu, itu saya. Yang terakhir masalah yang dapat. Nah, ini perlu disampaikan juga. Satu orang tidak bisa lebih dari satu asnaf. Satu orang tidak boleh dapat satu asnaf. Misalnya amil zakat sudah dapat bagian amil zakat, karena dia termasuk sabiqul khair juga, ya kan, termasuk jihadu fisabilillah juga, ngurus segala macam, ngurus musola misalnya dia dapat, kok dia ngambil 2, tidak boleh. Haram hukumnya, harus satu asnaf aja. Nah begitu. Ini merupakan ulama ini. Terus kemudian ada lagi misalnya gini, yang paling sederhana, yang jadi amil zakat orangnya memang miskin, memang layak dapat dia, maka dia juga tidak boleh mengambil itu, tidak boleh mengambil 2 asnaf. Kalau mengambil yang bagian masakin aja, yang bagian amil zakat, nggak bisa. Dia masakin dapat, dia amil zakat dapat, sabiqul khair dia dapat, nah maka ini hukumnya haram. Nah itu aja mungkin ya Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk udah kebetulan pun udah waktunya udah lebih udah 22 menit. Jadi sebetulnya masih banyak lagi uraiannya, cuman ini induknya seperti itu. Jadi untuk lanjutnya boleh kita belajar lagi dan bertanya lagi. Jadi mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini untuk 8 asnaf dan cara membagi. Yang paling dasar intinya diantaranya itu adalah yaitu Pak Bu, jangan sampai satu orang mendapat 2 sampai 3 asnaf. Lebih dari 1 saja sudah haram hukumnya, mengambil hak orang lain, kan begitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Saya tutup dengan doa kibaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.